Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita mau memperkenalkan sebuah segmen ya, yaitu ngopi lur atau ngobrol perkara ilmu bareng dulur. Pada kesempatan kali ini saya ya Yana, Yana, perkenalkan ini teman saya juga ya, Budiman. Nah, kebetulan kita kedatangan sahabat kita, salah satu baraya KPGB juga di sini, ada Abah Iwan ya. Beliau owner ya, pemilik atau sekaligus ini ya, Kopi Balat, betul Budiman ya. Nah, mungkin untuk lebih memperkenalkan ini kopi ini ya seperti apa, nanti mungkin Abah Iwan yang akan menjelaskan, karena saya juga mungkin kurang begitu paham untuk perkopian. Mungkin nanti setelah menjelaskan saya sedikit paham Pak. Nanti ini untuk teman-teman juga Pak. Silakan Pak, mengapa? Seiring karena kalau sekarang aja di amananya di kedai-kedai kopi kan banyak kedai-kedai kopi itu banyak yang, kalau saya pribadi kan bukan tidak terlalu suka gitu ya. Kalau kopi kan kita mah klubnya kopi rencengnya, rencengan gitu mah. Betul. Nah, masa saya tuh kalau misalkannya ada kopi-kopi gitu, oh pahit gitu. Tapi kalau orang lain kayak di kafe gitu ada terkesan bahwa mereka menyukai kopi-kopi tersebut. Nah, sementara kalau saya pribadi mah tidak terlalu. Nah, karena kalau Mang kan biasanya kopi warung, kopi setan, kopi saset, kopi renceng gitu. Nah, mungkin sedikit maksudnya sedikit pertanyaan atau sedikit sedikit pertanyaan dari saya. Apa sih istimewanya kopi yang kayak di kafe gitu kan, kayak ada Vietnam drip dan lain dan sebagainya. Tapi lebih baik kita ke bahagian kita ya, Mang kita ini kan Asik punya Kopi Balat, nanti Asik mungkin yang menjelaskan varian apa saja yang punya. Oke memang untuk lebih jelasnya lagi untuk mengenal varian kopi yang ada di sini, ini kan Pak Iwan kan punya Kopi Balat, nanti Pak Iwan saja yang menjelaskan ya bagaimana ini rasa kopi ini. Enggak, silakan Pak Iwan. Ya, untuk lebih kenal lagi Kopi Balat ini gitu ya. Nanti mungkin Pak Iwan yang akan menjelaskan ya. Oke, kawan-kawan, kalau ingin tahu Kopi Balat ini, stay tune saja, tungguin di sini ya. Terima kasih Kang Yana dan juga Kang Iman. Izin memperkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga sama saya, Iwan, dan juga saya punya produk ya, namanya Kopi Balat ya. Ini brandnya Kopi Balat. Nah, ini sedikit saja berbicara tentang kopi. Mungkin kalau di kalangan ada istilahnya itu penggiat kopi di ketinggian. Jadi mungkin bagi para pendaki seolah-olah kopi ini menjadi teman setia ketika di gunung ya, ketika di ketinggian dalam kondisi dingin. Sepertinya kopi ini yang paling pas. Demikian juga ada beberapa paham ya, ada yang masih menggunakan kopi saset ya. Saya tidak menyalahkan juga ya. Ada istilah kopi itu digiling bukan digunting, seperti itu. Itu tidak salah juga. Nah, ini saya mau perkenalkan kopi asli ya, kopi dari saya ngolah sendiri. Saya ngolah sendiri dari biji, dari petik merahnya sampai diproses dan juga di roasting sampai kemas seperti ini. Jadi sudah siap pakai. Tersedia juga yang
serbuk dan juga ada yang biji ya. Nah, seperti itu. Untuk mengenal lebih jelasnya lagi tentang itu kopi, sebenarnya ini kopi itu luar biasa. Kalau tadi Kang Yana berbicara tentang ngobrol perkara ilmu, tentunya dalam kopi ini banyak ilmu yang kita bisa ambil ya. Yang pertama, kopi yang ada di Indonesia atau di dunia ini ada 4 jenis ya sebenarnya. Yang pertama ada Robusta, ada Arabica, ada Liberica, dan juga Excelsa. Nah, ini yang dua ini yang Liberica sama Excelsa itu jarang ya. Yang paling ditemui mungkin Robusta ataupun Arabica. Arabica pun itu terbagi lagi kalau mengenai jenis tumbuhannya, varietasnya ada kurang lebih ada 15 varietas. Nah, itu dari jenis ya, dari jenis. Kira-kira selain tadi untuk menghangatkan badan dan juga untuk menjadi teman di ketinggian di gunung, apa sih manfaat kopi? Nah, tentunya ini bisa dikaji dari secara kesehatan. Jadi kopi ini memacu konsentrasi lokal. Jadi makanya kenapa orang biar melek minum kopi gitu. Sebenarnya kalau ngantuk ya tetap obatnya tidur gitu. Tetapi manfaat kopi ini karena dia mengandung kafein, sehingga kafein itu memacu konsentrasi lokal. Itu secara ilmiah gitu ya. Dan untuk kesehatan, saya sarankan kalau ada jenis ya, ada 2 jenis, Robusta dan Arabica. Arabica itu lebih membantu pencernaan. Makanya untuk orang-orang yang diet biasanya menggunakan kopi Arabica masih green bean, jadi masih hijau belum di roasting, itu di grinder dan biasanya untuk diet ya. Jadi untuk urusan masalah pencernaan itu Arabica. Tapi kalau untuk Robusta itu biasanya untuk pernafasan, urusannya dengan paru dan sebagainya, itu biasanya Robusta. Itu dari sisi kesehatan. Kalau untuk ini kan, kalau untuk rasanya kan katanya ada yang sedikit agak asam, Asam ya. katanya itu Robusta atau apa namanya, Arabica. Kalau misalkannya kita sebagai orang awam, taruhlah kan kalau misalkannya dari segi proses grinding yang seperti itu kan, kalau saya awam mah nggak tahu ini Robusta atau Arabica gitu. Nah, kalau kita misalnya disuguhin nih kopi, kita minum aja, oh yo ini pasti Arabica karena dengan rasanya seperti apa. Memang ada rasa yang dasar dari Robusta itu sebenarnya pahit ya. Kalau di dalam dunia kopi ada namanya notes. Notes itu dia lebih ke herb atau ke fruit, ke flower dan sebagainya, sehingga kalau Robusta itu dominan pahit. Makanya rata-rata Robusta dia tidak bisa, rata-rata tidak kuat diminum tanpa gula. Biasanya harus sertai gula, atau kalau enggak biasa dibikin kopi susu, dibikin espresso ya. Sementara kalau Arabica ini dia multi rasa, dia ada manisnya, kayak nano-nano lah Pak. Jadi ada manisnya, ada asamnya, ada juga pahitnya. Sebenarnya makanya Arabica itu bisa diminum tanpa menggunakan gula. Oh, ini Pak nih. Kan tadi kan dibilang juga sama Abah bahwa kopi itu ternyata kandungannya ada buat kesehatan. Nah, itu mungkin hanya kopi pahit saja, berarti hanya kopi tok gitu kan ya. Nah, ketika misalkan kan tidak semua orang yang suka pahit semua, Bah. Termasuk saya kan, saya senang kopi yang manis. Nah, ini kalau misalkan dicampur susu atau campur gula, bagaimana? Hilang tidak rasanya, Pak? Sebenarnya tidak hilang, tetap rasanya itu tetap ada. Sebenarnya semua itunya apa? Khasiatnya maksudnya. Khasiatnya kalau untuk dijadikan obat sebenarnya idealnya itu tanpa menggunakan gula. Jadi pure kopi. Kalau murni ya? Ya, murni. Jadi kalau tadi dicampur gula ya mungkin untuk lebih enak lah ya, rasa. Kalau kopi tubruk kan, kopi tubruk itu kopi pahit atau kopi Arabica, kopi Robusta atau kopi apa gitu. Jadi kopi tubruk itu kopi yang penyeduhannya emang kalau di Indonesia kan dia tanpa menggunakan alat-alat dripper atau alat-alat saringan. Jadi dia hanya kopinya digiling, biasanya ada menggunakan, kalau
pendaki biasanya menggunakan grinder manual seperti ini. Kalau biasa di gunung ada juga yang kecil, saya juga ada di rumah. Kalau ada mungkin kedai mungkin menggunakan grinder listrik ya. Nah itu kalau sudah jadi serbuk biasanya langsung diseduh aja gitu, tidak menggunakan alat-alat saringan apapun. Biasanya itu namanya tubruk. Itu khas Indonesia ya. Sedangkan kalau misalkan kita mengacu ke kelas barista, ya udah kelasnya ada materinya, ada alat-alatnya kayak semacam ini ada namanya Vietnam Rip, mungkin Vietnam ya. Ini ada namanya pen press, ada V60, ada mocha pot buat espresso, ada rock presso, ada juga menggunakan aeropress yang di press dan lain sebagainya. Itu dalam kategori ini adalah manual brew atau brewing ya. Brewing atau manual brew itu hanya menggunakan manual, jadi tanpa mesin. Kalau mesin kan biasanya ada steamer buat bikin latte gitu ya. Ya susunya itu berbusa, berbui sampai membuat kental. Nah kalau manual brew biasanya menggunakan pen press ya, seperti itu alat-alat. Nah itu tapi kembali lagi kepada masing-masing ya. Ada juga yang penikmat kopi di gunung dengan menggunakan alat dripper, itu mau yang manual dengan tubruk. Yang pasti saya tidak mempermasalahkan itu kopi sasetan ataupun kopi giling ya. Yang pasti semua orang berhak menikmati kopi asli tanpa campuran tadi. Mungkin mohon maaf 70% jagung, kopinya 30%. Dan dicampur esen. Esen inilah yang membuat orang kena lambung atau Mahin atau ya. Itu kena. Sehingga kalau menikmati kopi asli ini tanpa efek samping apapun, saya tadi pagi juga sudah menikmati beberapa gelas itu tanpa efek apapun. Dan itu emang buat kesehatan juga alhamdulillah. Mbak, ini kembali nih. Ini kan saya nih ada dua kopi bahan sama, cuman ini sarinya rasanya ini sama nih, robusta ini sama. Cuman yang satu dari Gunung Halu, yang satu dari Manglayang. Ini rasanya berbeda atau karena sama-sama robusta? Ini gimana nih? Arabica. Enggak, ini kan sama-sama ini robusta, ini juga robusta, tapi tempat yang berbeda. Ya, oke. Gimana Dan ini? uniknya kopi dalam satu gunung saja itu bisa beda-beda rasa, dengan penyeduhan cara yang berbeda juga bisa beda rasa gitu. Ini saya misalkan saya beli dari petani Gunung Halu ya, satu kopi misalkan yang sekarang brand di dunia itu kelas 3 ya kalau nggak salah, juara kopi dunia itu Gunung Halu ya, keduanya Puntang. Nah ini kalau bicara masalah ini proses ya, ini ada selain tadi origin atau origin itu asal kopi, asalnya dari mana, ada single origin berarti kan cuma satu sumber. Nah ini ada proses-proses setelah kopi petik merah itu cherry terus jadi gabah atau di pulping, itu ada namanya proses pull wash, dicuci beberapa kali sehingga dia prosesnya fermentasinya cuma diendapkan dan lalu dikeringkan sampai kadar airnya 12% rata-rata gitu. Sedangkan ada lagi namanya honey itu biasanya difermentasi masukin plastik sampai glukosanya naik. Semi wash juga cuma sebentar. Ada natural, kalau natural dari petik merah itu cuma dikeringkan, udah dibersihkan, disortir. Biasanya yang mengendap itu yang kualitasnya bagus, yang turun. Sedangkan yang rambang itu yang naik, itu biasanya kualitasnya jelek dan itu harus dibuang. Sedangkan yang kopi-kopi yang setan itu, kopi setan, maaf, itu biasanya disatukan. Yang kopi pilihan itu dia dipisahkan, sortasi atau disortir. Lalu setelah jadi sortir itu, kalau misalkan proses natural itu dikeringkan sampai masa waktu 3 bulan sampai berupa rasanya itu kismis ya. Setelah kering keriput, nanti diproses, dikupas dalam kondisi kering. Bentar Pak, Ya. ini kalau apa kan ini kan semua sudah brandnya Abah dan Ya. semua ya gitu kan. Mungkin termasuk packagingnya juga udah atas sendiri ya. Ya. Nah ini untuk proses kopinya ini dari mulai biji kopi sampai kemudian produksi dan lain sebagainya. Ini di proses Abah sendiri atau gimana ini? Ya, betul. Sebenarnya ini itu saya sendiri tergantung ya. Ada juga yang saya ambil dari petani, dari masa petik merahnya, ada juga saya proses, ada juga yang saya terima jadi seperti ada kopi Gayo, ini punya teman saya ya, di Gayo. Saya beri green bean-nya dari beliau, atau istilah orang Sunda itu berasan, jadi masih beras gitu ya. Ada juga saya beli dari orang yang sudah green bean, sehingga saya roasting
roasting, sangrai lah istilahnya. Di roasterinya pun itu ada sesuai kebutuhan pasar ya. Karena kalau saya nyuplai ke kedai, kebutuhannya untuk apa? Untuk espresso biasanya dia lebih medium to dark. Jadi si proses roasting juga ini ada light itu ringan ya, sebentar waktunya. Ada light to medium, ada medium to dark, ada dark itu ekstra pahit gitu. Biasanya kebutuhannya espresso. Kalau sekarang Ini bah nih, apa ini sudah berapa lama nih menggeluti ini kopi, dunia kopi sampai apa punya brand sendiri? itu Oke, banyak dijelasan lah bah. Ya, kalau untuk suka dari kopi itu dari dulu sebenarnya. Cuman baru memulai memberanikan diri untuk memiliki brand atau launching brand ini kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahun ini. Jadi bisa dilihat di IG-nya kopi titik balad lah, itu bisa dilihat. Nah, untuk pemasarannya selama ini ya saya menggunakan pemasaran komunitas. Jadi Setiap ada event jadi event ataupun mungkin dengan teman-teman penggiat karena emang link saya di situ dan yang sudah tahu dan kenal saja gitu ya. Adapun yang mungkin perorangan di marketplace juga saya juga dijual juga. Adapun untuk langkah selanjutnya sampai membuka kedai kopi, saya baru kedai kopi rumahan saja gitu. Jadi doakan saja teman-teman mudah-mudahan untuk ke depan ada nanti ada rencana mudah-mudahan bikin doakan saja. semacam kafe ya bah mungkin ya. Kalau offline-nya berarti masih di rumah aja gitu. Ya di rumah, jadi orang mau ngopi ke rumah saya gitu. Nah, juga nanti next saya juga jual di GoFood ataupun di Shopee Food nanti kedai kopi kekinian lah kayak istilahnya itu. Kayak shop ini ya, kopi Ya, shop. kopi shop. Jadi bisa dia di press secara dadakan dan juga bisa kemasan seperti ini yang sudah dingin. Bisa dingin juga ya. Sudah dingin, sudah disimpan di dalam kulkas. Jadi orang pesan itu cepat, tidak harus menunggu. Kalau apalagi dengan Gojek atau online kayak seperti itu tinggal ambil dalam kondisi dingin, fresh gitu. Terus ini bah mungkin baraya atau teman-teman nanti ya berminat di Abah nih. Ini kira-kira apa? Ini Harga jualnya. harga jual bah ini. Oke. Ini berapa nih? Insya Allah. Mudah-mudahan apa? Terjangkau. Murah di Nah, ini pas nih. murah di kantong. Murah di kantong. Oke. Betul. Ya, insya Allah Baraya karena saya itu mempromosikan bahwa setiap orang itu berhak menikmati kopi asli. Jadi saya sangat menjual sangat murah terjangkau. Kalau mungkin teman-teman atau Baraya yang suka minum di kedai, satu gelas loki bisa berapa ya? Ini ada yang sampai 17.000 minimalnya, mungkin americano yang biasa kelas biasa 10.000 ya, ada yang 27.000 dan sebagainya. Starbucks tuh bah. Itu Kelas apalagi. Starbucks. Kelas tinggi. Kelasnya yang tinggi ya, itu lebih mahal, ada yang satu gelas kelas sultan tuh. iya 50.000 sampai 100.000. Nah ini contoh misalkan ada robusta saya jual misalnya 1 ons aja, kalau lebih ukurannya lebih besar ya, ada 2 ons, ada seperempat dan juga setengah kilo, itu akan lebih murah. Contoh 1 ons saja saya jual yang luas Arabica itu 35.000, jadi bisa 10 kali kopi lah. Iya. Cuma berarti cuman 3.500 per porsi dibanding dengan ke kedai. Jadi Anda bisa menikmati teman-teman Baraya menikmati kopi asli di rumah atau mungkin sambil camping di gunung dan sebagainya. Siap. Lumayan murah juga. Kalau ini apa jual yang ini juga, ini kan ini biji nih. Ada yang apa yang Ini serbuk. Ini tinggal senduh. Tinggal senduh. Jadi ada 2 opsi, bisa juga biji, bean ya, roast bean, ada juga yang sudah digrinding. Siap. Biasanya di request tergantung kebutuhan untuk dripper apa nanti size 1 sampai 8 size grindingnya. Jadi saya berdadakan baru digiling dan di packing ini seperti itu. Ini ada valve juga untuk menjaga aroma supaya terjaga dan bisa menghirup wanginya. Itu untuk valve. Dan juga ini ada namanya zipper lock ya, zipper lock untuk membuka biar praktis tidak nyari gunting, biar tinggal sebaik itu. Untuk ini yang menjaga higienisnya ya. Ya betul, dan ini masih di press lagi, jadi masih tetap terjaga. Saya jangan terlalu sering kebuka lama, jadi setelah ambil rapat lagi, insya Allah aman, bisa mungkin
bisa bareng-bareng teman-teman satu pos ini bisa bareng-bareng satu tenda gitu, di gunung lah. Ibaratnya KPGB untuk yang mau memesan dan berminat atau yang mau bekerja sama dengan Kopi Balad, bisa kalian searching di Instagram @kopi_balad atau bisa kalian searching di Shopee Food, di GoFood, di GrabFood atau marketplace lainnya dengan kata Kopi Balad. Ya, dan jangan lupa untuk di follow IG-nya Kopi Balad @KPG Bandung, dan jangan lupa like. Atas informasinya, ini penjelasan kopinya mudah-mudahan bermanfaat di Baraya ya. Oke, saya semua untuk segmen kali ini ya di Ngopi Lur kita tutup sekian, nanti tunggu selanjutnya di Ngopi Lur yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPGB Bersama berbagi bersinergi.